Para business leaders dan intellectual business community, kita lanjutkan diskusi kita hari ini pada segmen yang ketiga, ya kita sedang berbicara tentang leading with full delegation. Dalam arti kata, bagaimana kita memimpin dalam situasi orang-orang yang kita pimpin itu punya full delegation, ya. Karena kebanyakan kalau kita memimpin dengan kita masih bisa ikut campur tangan, kayaknya lebih gampang gitu ya. Tapi kalau leading with full delegation ini yang ya perlu satu kedewasaan kepemimpinan yang tertentu. Dan kita lihat dalam konteks ini dalam artikel Harvard Business Review, ada artikel berjudul Bringing Out the Best in Your People, ya, dari Harvard Business Review bulan Mei tahun 2010, dan di sana disebutkan bahwa pemimpin yang bersifat multiplier itu punya 5 karakter dalam melakukan fungsinya yang tadi kita sudah bahas. Kita lanjutkan diskusi kita. Ada pertanyaan dari audiens, silakan Pak Julius. Terima kasih ya. Pak Sugiyarto. Pertama, selamat Bapak sebagai komisaris utama, dan kami masyarakat mungkin optimis. Artinya Bapak seorang yang ahli dan pengalaman di migas ya Pak, minyak di pertanyaannya, Bapak berani masuk ke Pertamina, padahal sebelum-sebelumnya di sana ada mantan Panglima TNI, ada mantan Kapolri. Sekarang Bapak masuk dan kita tahu di sana begitu banyak tekanan-tekanannya. Kira-kira resepnya apa saja gitu. Lalu yang kedua, Bapak berani menargetkan lifting produksi minyak 3-4 kali. Itu satu hal yang luar biasa menurut saya. Kenapa yang dulu-dulu tidak bisa, tapi Bapak sekarang yakin itu bisa, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Jadi pertanyaan dari Pak Julius nomor 1 adalah ya kita tahu sometimes dalam BUMN ada posisi yang politis juga, Pak, ya. Dan ada tetapi actually it's a business entity. Apakah ini pertanda bahwa Pertamina sudah makin lepas dari politik dan makin business oriented dengan jajaran komisaris yang tidak ada hubungan politiknya lagi, Pak? Saya kira jujur mengatakan bahwa principal agency problems itu terjadi di hampir seluruh state-owned enterprises, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Oleh karena itu, karena pemegang sahamnya pemerintah, tentu saja, dan pemerintah itu adalah fungsi dari partisipasi publik melalui sistem politik, maka saya kira untuk BUMN sestrategis Pertamina, jadi peran pemerintah QQ itu adalah pertimbangan politis juga menjadi penting. Tapi kalau kita lihat korporasi Pertamina, Persero itu punya key performance indicator yang very clear bahwa ini kombinasi dari tujuan, yaitu pelaksana dari public service obligation, di mana pertaruhannya itu adalah juga pertaruhan politik, Pak. Sebab kalau hari ini kita tidak bisa memastikan 4.653 SPBU itu tersedia pasokan BBM, itu juga bisa akan menimbulkan krisis politik. Oleh karena itu saya kira sah-sah saja bahwa pendahulu saya adalah 2 orang jenderal masing-masing, satu bekas Panglima TNI, satu adalah bekas Kapolri. Dan bahwa sekarang saya juga sebetulnya sekelas, karena saya adalah bekas Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara yang selama 930 hari memimpin 158 BUMN dengan 616 business unit di bawahnya, Pak, anak dan cucunya. Jadi justru kalau saya, karena kombinasi pengalaman tadi, investment banking, kemudian auditors, management consultant, pernah di perusahaan minyak, punya di sektor real, telah menjadi birokrat, rasanya sih tidak boleh ada dikotomi antara jenderal atau tidak jenderal. Pada periode 5 tahun yang lalu, mungkin karena begitu volatilenya harga minyak, sehingga risiko terhadap dampak kenaikan harga minyak itu memiliki risiko sosial dan politik. Saya kira sah-sah saja bila mana the champion di komisaris itu dipilih dari kalangan tentara. Nah, hari ini sebagian orang mengatakan, dan saya pun berkeyakinan, adalah the dream team. Karena ada 7 anggota Dewan Komisaris, di mana 4 itu adalah juga salah satunya diantaranya adalah Jenderal Bintang 2 yang punya sensitivitas tinggi, karena Pertamina adalah objek vital nasional. Jadi peran itu tetap
diperlukan. Dan kemudian 3 orang lain adalah eselon 1, 2 dari Menteri SDM, Kementerian SDM, dan 1 dari Menteri Keuangan. 3 atau 4 birokrat ini penting sekali dalam ikut membangun Pertamina dalam menuju world class company. Ditambah dengan 3, saya adalah komisaris tanda petik independen, dan 2 yang lain. Dan 3 orang ini termasuk saya tentu sangat berpengalaman dalam baik itu sebagai eksekutif maupun sebagai pengawas, Pak. Nah, jadi saya kira saya tidak ingin mempertentangkan pertimbangan karena principal agency problem. Saya kira itu adalah sah-sah saja. Jadi tadi kita bicara tentang boleh dibilang Pak Sugiarto sekarang karena kemampuan teknisnya dan latar belakangnya, you bisa punya bantu the team. Dia bukan this is not only you ya, it's a team ya. Bisa punya target yang melampaui ya, target-target berikutnya. Baru target nih Pak ya. Nggak tercapai apa nanti kita lihat ya. Nah, tapi anyhow kita lebih punya confidence because you have the background and technical ability atau technical experience. Apakah dalam sesungguhnya itu anggota komisaris leaders dalam hal ini partner dari eksekutif itu, kemampuan teknis itu sebenarnya satu hal yang sangat penting atau it's optional? Menurut saya komisaris itu penting mengetahui basic knowledge tentang core business dari perusahaan itu, karena tidak akan efektif sebuah lembaga pengawasan seperti Dekom yang tidak mengerti risiko dalam setiap simpul business process dan management process. Jadi understanding the business dan understanding the risk associated to the business itu sangat penting, karena apalagi perusahaan sebesar Pertamina yang risiko korporasinya sangat besar, dia harus memahami basic elements daripada details ya. Tapi tidak terlalu detail, tetapi paling tidak prinsip-prinsip dasar dia mengerti. Kalau tidak, saya kira bisa mudah bobol, Pak. Nah, menjawab tadi pertanyaan itu, bagaimana strategi untuk menaikkan 3 to 4 folds ya untuk mencapai world class. Tadi saya sampaikan, Pak, kalau doing nothing, hanya mengandalkan the strength of current balance sheet, itu nggak mungkin kita bisa mencapai 700-750 ribu barrel oil equivalent. Kita harus melakukan unorganic growth, Pak, dengan melakukan merger, akuisisi. Kita akan memperluas basis kita, tidak hanya prolific basin hydrocarbon di Indonesia, tapi kita akan masuk ke Libya, ke Azerbaijan, kita ke Yemen, ke Sudan, bahkan ke Nigeria. Dan kita ingin memastikan kerjasama dengan perusahaan internasional itu yang simbiosis mutualistis, mereka juga ada di Indonesia, kita ada di sana, kita bisa bermitra, kita saling membangun trust, karena di dalam bisnis minyak itu adalah high investment, high risk, dan padat teknologi, Pak. Oleh karena itu saya kira sebuah keniscayaan kita tidak bisa sendiri, kita harus melakukan yang kita sebut unorganic growth dengan berbagai combination strategi. Itu ingin menjawab pertanyaan yang tadi belum terjawab, Pak. Ya, kalau kita lihat Pertamina berubah, itu bukan hanya karena keinginan dalam, tapi juga keinginan lingkungan menuntut Pertamina berubah. Dan dari awal perubahan Pertamina di zaman Pak Ari Sumarno, kita lihat juga sudah ada perubahan-perubahan ke perbaikan, dan arah sudah benar, Pak. Tapi memang mungkin satu hal yang kita lihat adalah the speed. Ya, speednya ini mungkin arahnya sudah benar, tapi speednya kurang cepat gitu. Pernah nggak Pak, you feel rasanya, saya pengen kok speednya kurang cepat gitu di dalam eksekusinya? Ya, contoh kecil tadi saya bilang, kita masih ingat tahun 2005 terjadi demo besar-besaran memprotes untuk perpanjangan proyek Cepu, ekspor Cepu. Dan pada saat itu dengan berbagai komunikasi publik, kita berhasil meyakinkan publik dan kemudian memperpanjang kontrak Cepu tahun 2005 pada waktu itu. Dan kemudian kita canangkanlah plan of development untuk Cepu. Cepu ini sebuah lapangan yang berada di tanah Jawa, Pak, 3 kabupaten dan 2 provinsi, Jawa Tengah, Jawa Timur. Dia memiliki potensi produksi sampai 165 ribu barrel per hari pada saat peak. Dicanangkan pada waktu itu harus selesai lebih kurang peaknya itu mencapai tahun 2009. Namun hari ini karena reformasi,
karena susahnya pengadaan tanah Pak di daerah, maka rencana 2009 itu mundur lagi ke 2015. Saya terkaget-kaget ketika saya duduk sebagai komisaris utama, begitu besar energi bangsa kita spend untuk melahirkan perpanjangan pada waktu itu dengan modified contract. Tapi kok baru 2015, lantas harapan masyarakat untuk kecukupan energi kan makin jauh. Right. Dan kalau 165.000 barrel itu hampir double dari produksi Pertamina hari ini. Gitu. Right. Jadi dan kami sudah melakukan the first 1 month itu melakukan quick win program dengan mengakses, menghubungi BP Migas, menghubungi Menteri SDM, menghubungi berbagai pihak, kemudian kita coba petakan kembali, kita lihat apakah ini bisa di-accelerate, bisa di-fast track-kan proyek ini. Ternyata berdasarkan analisa kami, sekarang kami sedang negosiasi untuk bisa diselesaikan mid of 2013 dari 2015. Itu adalah salah satu contoh gitu. Jadi saya ingin memang semangat baru. Kebetulan kan tadi saya katakan ada 4 orang birokrat eselon 1 ada di komposisi komisaris dan ada 3 independen yang saat ini all out memastikan bahwa semua program itu bisa diakselerate jika bisa. Bahkan tadi yang disebut roadmap 15 tahun itu Ibu Dirut sepakat untuk kita kompres menjadi hanya 10 tahun sehingga rakyat Indonesia bisa melihat barangkali tahun 10 tahun dari tahun 2008 ya. Berarti 2018 Pertamina sudah menjadi world class company dan saya yakin kalau ada continuity of policy tentang bahwa Pertamina harus dikelola berdasarkan best practice, kemudian follow di di international convention tentang best practice. Mudah-mudahan saya kira 10 tahun bukan hal yang mustahil bagi Pertamina. 10 tahun dari 15 tahun kelihatannya suatu improvement Pak ya. Iya. Tapi improvement itu mencukupi nggak Pak? Indonesia sekarang menjadi net oil importer kira-kira 300-350 ribu barrel per hari. Rasanya dengan business atau opportunity on the pipelines, tadi saya katakan kalau tahun 2014 kita mencapai 700 ribu barrel equivalent, rasa-rasanya itu bisa kita capai. Ini tergantung successful investment kita baik di domestik ya melalui farm in atau melalui pengambil alihan lahan-lahan dari perusahaan asing maupun barangkali ada temuan-temuan baru karena exploration program yang lebih agresif yang katakanlah lebih berani dibandingkan dengan periode sebelumnya. Karena saya lihat manajemen and business process ini sudah mengarah on the right track dalam GCG yang baik gitu. Jadi saya lihat bahwa tema-tema Pertamina clean, Pertamina pasti pas itu adalah sebuah refleksi bahwa Pertamina itu is on the right track, sedang berubah gitu. Saya hadir di sini sebetulnya sengaja juga ingin memberitahu kepada masyarakat terutama para kalangan intelektual bahwa Pertamina is already on the right move. Pertamina on the right track, Pertamina sedang berubah, Pertamina sedang ingin mencapai harapan-harapan masyarakat yang begitu tinggi gitu. Dan kita semua direksi yang saya tahu itu siang malam berusaha untuk memastikan bahwa percepatan itu bisa kita lakukan. Maksud saya adalah tadi pertanyaannya 10 tahun itu apakah masih tidak terlalu lama Pak? Saya kira di dalam sektor energi khususnya oil and gas itu lead time itu memang panjang Pak. Ini bukan bisnis trading di mana buy low sell high atau developer buy low develop sell high. Karena ini syarat dengan muatan risiko investasi. Kemudian kalau di dalam perminyakan itu ada periode eksplorasi itu bisa 3 sampai 10 tahun, Pak. Kemudian ada periode development, delineation, baru fase produksi. Jadi karena long lead time ini maka kita memerlukan juga sebuah proses yang lebih panjang daripada perusahaan-perusahaan pada umumnya yang tidak bergerak di bidang hydrocarbon business. Jadi intinya 10 tahun is already good enough lah Pak ya? Already compressed from initial 15 years Pak. Alright. Buat para business leaders dan intellectual business community kita harus break sebentar untuk masuk ke dalam segmen berikutnya, segmen terakhir. Buat Anda yang ingin berpartisipasi silakan SMS ke 0896 kali 788. Kita break untuk segmen berikutnya.